Selamat pagi. Pagi, wadah sabta semangat, yes. Terima kasih, semangat luar biasa ya. Oke, sebelum saya mulai, benar ini jamnya Pak Mak? Ya. Baik, kalau gitu saya persiapkan dulu untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan kalian santai dulu ya, relaksasi dulu karena habis perjalanan jauh ya, rumahnya jauh. Kemudian tadi mungkin ada yang lupa belum sarapan. Kita kumpulkan semangat dulu biar pembelajaran pada pagi hari ini kita semuanya penuh semangat. Oke ya, saya siapkan dulu. Baik, aku kelas 10 TO 3. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita mulai, sudah diikuti doa pagi hari ini? Oke, baik. Agar pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai nanti siang dengan pelajaran bisa kita mohon silakan ketua kelas bimbing doa. Siap, mulai. Bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni rahmah amin ya rabbal alamin. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anakku, semangat luar biasa pada pagi hari ini ya. Sebelum saya mulai, saya lanjutkan. Saya absen dulu ya. Coba sekilas, ada teman-temannya yang tidak masuk hari ini? Baik, saya absen satu persatu. Kita lihat apakah hari ini mungkin teman kalian ada yang posisi berangkat tapi belum sampai sekolah. Mungkin juga ada yang masih di luar atau mungkin masih dalam perjalanan. Coba saya cek satu-satu. Saya absen mulai dari Mas Abdullah Jabaruddin. Betul, Pak. Betul? Sehat, Mas? Sehat, Pak. Adnan Maulana Betul, Pak. Mas Afif Aryansyah. Betul, Pak. Ahmad Azizul Fatra. Betul, Pak. Ahmad Mufalun Nawawi. Betul, Pak. Ahmad Nuraihan. Betul, Pak. Ahmad Turandi. Betul. Dan Andre Dwi Vivaldo. Betul, Pak. Bagis. Betul, Pak. Bagis Iga ya, Mas Iga ya. Dimas Raffi Saputra. Fajar Dimas Sulistyo. Betul. Farid Hanif Muhafiz. Betul, Pak. Galih Agung Riyadi. Betul, Pak. Habibi Abdullah Ais. Dua. Mana? Sehat kan? Sehat. Sama ketinggalan orang. Ya. Habibi Abdullah Ais. Hamam Nurul Setiawan. Sama. Ibrahim Nurul Hafiz. Faiz Pardeni. Muhammad Kapiati. Muhammad Satria Kurniawan. Macet mas hari ini. Ini rumahnya mana ya? Bonang ya? Koron Bonang. Biasanya rock biasanya macet nih mas ya. Tapi tidak usah kecil hati, harus tetap semangat terus ya mas ya. Mas Satria, Muhammad Adi Takia. Betul, Pak. Adi, sarapan dong? Betul, Pak. Sudah sarapan. Semangat ya mas ya. Ilham Maulana. Muhammad Arafi. Betul, Pak. Muhammad Zami Rahman. Betul, Pak. Muhammad Iza Bahrul. Betul, Pak.
Muhammad Rizky Fakta Asih Topal. Muhammad Sukarjan. Izin. Ada surat izinnya ya? Niko Ahmad. Izin pamit. Bebas. Revan Akmal. Sahir Aris Julianto. Ada bocor ya cair agak sekali. Waduh batik. Syafari Purbo. Ulin Rosi. Sayyid Agus Tomita. Jadi sebelum juga pada pagi hari ini pembelajaran hari ini tidak masuk satu orang, yaitu Mas Sukarjan, betul? Betul. Sukarjan tidak masuk karena izin ya tadi ya. Dan izin. Baik. Kehadiran sudah kita ketahui bersama. Dan ini ada Mas Sukarjan juga masuk. Nah, saya ingin lanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Cuma sebelum saya mulai, saya mau cek lagi nih, semuanya sehat apa tidak ini ya? Oke. Semangat atau tidak? Kita coba kita uji biar semuanya ngumpul ya. Ngumpul di 10.3. Tidak ada yang mikir kok samuku ketinggalan. Telur goreng ibu ini orang mateng. Nah, seperti itu ya. Masih kelingan sarapan ya. Jadi kita semuanya belajar SMK, belajarnya punyanya SMK ya. Tapi tak lupa nanti semangat pagi. Pagi luar biasa semangat. Yuk, kita satu kali lagi. Semuanya harus kompak, harus semangat biar nanti sampai akhir pembelajaran semuanya semangat ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa semangat. Yes. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa. Gerak yang bersatu mandiri PHRI. SMK 25 Penyu. Soleh. Kubur. Kawasan lingkungan. Tangan dong kalian semua. Baik, anak-anakku. Nah, kalau seperti ini kan semangatnya luar biasa ya. Artinya nanti walaupun ada satu siswa yang tidak masuk, kita harus tetap semangat ya, karena 10.3 seperti yang saya bilang dari dulu, kalian di sini belajar bersama-sama ya. Datang daftar di SMK 2 dengan jerih payah, dengan susah payah, harapannya nanti di 10.3 ini semuanya bisa naik kelas, bisa magang, bisa lulus dengan baik dan bisa memperoleh pekerjaan yang diharapkan. Seperti itu ya anak-anakku. Baik, sebelum saya mulai, coba kita cek dulu ini. Nah, kita cek dulu sekeliling kita, kebersihan kita, karena ini nanti akan berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Yuk, coba dilihat kanan kiri bawahnya, apakah ada sampah? Kalau ada sampah, coba diambil, nanti dibuang di luar. Nanti baru bisa kita mulai kelas dengan nyaman. Ada keringat ya? Ada keringat kan? Oke ya, yang belum sampah silahkan bisa dibuang terlebih dahulu di luar biar pembelajaran kita menjadi lebih nyaman. Ya. Ini banyak sekali. Oh iya.
pagi ini Pak Ahmad akan memberikan materi berkaitan dengan pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya nanti ada satu tema yang kita pelajari bersama, yaitu dengan tema judulnya adalah ya. Jadi ini anakku ya. Kita hari ini akan belajar tentang salah satu layanan yang ada di BK. Ya. Salah satu layanan yang ada di BK yaitu berperilaku sesuai dengan keragaman norma. Ya, berperilaku sesuai dengan keragaman norma. Pertanyaan Pak Ahmad, norma itu apa? Ada yang tahu? Bisa kasih masukan ke saya, norma itu apa? Apa? Aturan. Norma itu adalah apa, Mas? Norma adalah? Oke, norma adalah aturan. Oke, ada lagi yang bisa kasih saya masukan? Apa itu norma? Tata tertib. Siapa tadi yang jawab tata tertib? Dia. Baik. Salah satunya norma itu bisa dijadikan sebagai tata tertib. Boleh juga. Yang lain bisa kasih masukan norma itu apa ya? Masalah apa? Norma itu di masyarakat ada norma ya? Pasti ada ya. Di ketika kita berkendara ada norma nggak? Ada aturannya? Jadi norma itu apa? Apa? Aturan. Tadi nyebutnya apa, Mas? Aturan. Sama. Terus tadi yang di sebelah sana? Tata. Oke, di sini ada dua ya. Berperilaku sesuai keragaman norma. Norma, ya kan? Nah, di dalam pembelajaran berperilaku sesuai norma ini nanti akan ada kita bahas salah satu norma yang ada di SMK Negeri 2 Demak. Ya, tetapi sebelum melangkah ke sana, saya ingin memberikan sedikit apa sih tujuan kita belajar tentang berperilaku sesuai norma. Jadi harapannya nanti capaiannya adalah ini ya. Nah, capaian pembelajarannya adalah berperilaku berdasarkan keragaman sumber norma dan aspek etis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harapannya nanti kelas 10-3 ya dapat berperilaku berdasarkan keragaman sumber norma dan aspek etis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, siapa yang di rumah kesehariannya tidak ada aturannya? Pasti ada ya semua ya. Jadi sepakat kita saatnya jam ke-9 dimulai. Artinya berarti kita bisa Oke, baik, saya lanjutkan. Artinya nanti kita bisa berinteraksi atau berkeseharian sesuai dengan norma yang berlaku. Gitu ya. Terus saya lanjut lagi, tadi ada pengertian norma. Tadi sudah disebutkan aturan, kemudian sudah disebutkan tata tertib, ya. Nah, ternyata norma apa kan? Ya, norma adalah. Coba saya minta tolong satu siswa dibaca dengan keras, Mas Raihan. Ya, Mas Raihan ya. Mas Raihan minta tolong dibaca dengan keras, ternyata tidak Mas? Ya. Oke, apa itu norma, Mas? Norma adalah seperangkat aturan sosial atau panduan hidup manusia yang tidak tertulis dan diatur dalam kehidupan masyarakat. Norma akan mempengaruhi tindakan dan kehidupan sosial masyarakat baik secara individu maupun kelompok secara luas. Ya, benar sekali. Jadi norma adalah seperangkat aturan ya. Tadi sudah disampaikan, norma adalah aturan, norma adalah tata tertib. Jadi norma itu adalah seperangkat aturan yang ada di masyarakat. Nah, sekarang saya ambil contoh di SMK 2 ada aturan ya. Contohnya apa? Aturan di SMK 2. Rambutnya tidak boleh panjang. Nah, terus sepatu standar harus warna hitam. Betul? Terus
memakai atribut memakai atribut lengkap, mulai dari benda ya, nama, bed kelas, kemudian kode lokasi dan lain sebagainya ya. Terus apalagi? Empat laku. Nah, semua itu diatur menjadi satu. Namanya apa? Ya, tata tertib sekolah ya. Jadi norma di SMK 2 itu ada yang namanya tata tertib sekolah. Terus kemudian selain norma di kelas kalian saya yakin ada apa? TO3 punya kesepakatan kelas? Nah, itulah bagian dari norma. Tujuannya apa Cak? Kalau dibikin norma? Tujuannya apa? Disiplin. Benar sekali ya. Tujuan dibikin norma agar disiplin. Terus apa lagi? Disiplin. Teratur masuk nggak ya? Teratur ya. Jadi kenapa dibikin norma? Salah satunya adalah biar kehidupan bermasyarakatnya itu teratur. Dalam artian ini di sekolah TO3 belajar jadi semuanya bisa teratur gitu ya. Nah, manusia ini ya memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai makhluk individu yang bersifat otonom dan makhluk sosial. Makhluk sosial dalam artian apa? Tidak bisa hidup sendiri. Jadi setiap manusia di dunia ini pasti butuh bantuan dari manusia yang lain. Mungkin dalam hal memperbaiki rumah misalnya, ya kendaraannya yang rusak. Mungkin tadi pagi ada temannya yang terlambat. Di antara kalian ya terlambat, kemudian ada temannya yang bonceng ya. Nah, seperti itu bagian dari makhluk sosial. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya manusia sebagai makhluk sosial juga tertulis dalam buku politik karya Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yaitu manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat. Bahkan seorang ahli hukum bangsa Romawi bersama bernama Cicero ya pada tahun sekitar 106 sampai 43 sebelum Masehi dia mengatakan ubi societas ubi ius, artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Pasti ya, setiap daerah, setiap wilayah kalau ada masyarakatnya pasti ada hukum, ada aturan yang berlaku. Oke, saya lanjutkan. Nah, fungsi norma sendiri seperti ini ya. Fungsi norma adalah memberi batasan berupa perintah atau larangan ya bagi individu maupun masyarakat dalam berperilaku. Nah, artinya memang norma itu memiliki fungsi untuk mengatur ya, mengatur, untuk melarang, untuk memerintah ya. Contohnya apa Pak? Kita ambil contoh norma yang ada di SMK 2 itu rambutnya harus coba kalian lihat kanan kiri kalian semuanya ya kan, rambutnya sama ya ini ya, potongannya sama. Dan kalau kita lihat ya, semuanya rapi, bagus, terlihat sopan, terlihat rapi. Ini kalau di dunia kerja nanti kalian tidak akan kaget, ya. SMK punya kerja kan? Jadi nanti kalau masuk di dunia kerja itu kalian, oh iya ternyata kerja itu seperti ini. Ini sudah saya lakoni dari sejak zaman SMK, rambutnya pendek, rapi, gitu ya. Kemudian saya lanjut berikutnya, jenis-jenis norma, ya, jenis-jenis norma di masyarakat. Pertama ada kesusilaan, ada norma agama, norma sosial, norma kesopanan, dan norma hukum. Ada berapa norma? Yang pertama kesusilaan, kedua agama, ketiga keempat terakhir jadi ada 5 norma. Oke, norma yang pertama norma kesusilaan. Ada yang bisa kasih saya apa sih pengertian dari norma kesusilaan? Apa ini? Ada yang bisa kasih saya masukan? Kasih saya pendapat? Norma kesusilaan, sudah pernah dengar kalimat ini kan? Ya, kita bareng-bareng belajar ya, belum ya? Nah,
Jadi norma kesusilaan itu adalah peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia, bersifat umum, universal, yang artinya dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contohnya adalah jujur. Siapa yang nggak tompo kalau temennya jujur? Pasti semuanya pengennya teman-temannya jujur, ya kan? Kalau melihat temannya lagi ini misalnya menghormati orang lain, Mas Adnan misalnya baru makan ini ya, baru makan, sambil contoh, saya lewat di depannya, tidak permisi, tidak nyapa, saya hanya lewat saja. Kira-kira bagaimana Mas? Marah. Nah, itu bagian dari norma ya, norma kesusilaan. Ya, apakah di depan pintu kalian ada keterangan kalau lewat depan orang makan harus permisi? Apakah ada itu ya? Itu tidak ditulis tapi ya, itu dua contoh, jujur dan menghormati orang lain. Nah, kemudian norma agama ini jelas untuk kalian semuanya yang baik muslim maupun non muslim, semuanya pasti punya norma, ya, punya aturan di agamanya. Ketika ada yang non muslim, semuanya muslim ya? Baik, sama berarti sepemahaman. Jadi norma agamanya yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan gaya. Pertanyaan Pak Kemat, coba sih tadi pagi tidak sholat subuh. Saya yakin nggak ada kalau sebut tiga ya. Semuanya rajin beribadah, semuanya anak-anak yang soleh, ya. Ya. Baik, saya lanjutkan. Kemarin puasa Mas. Kemarin puasa. Ya. Oke. Baik, saya lanjutkan norma sosial. Di norma sosial ini aturan tidak tertulis sama dengan tadi ya. Nah, yang diterima oleh masyarakat berfungsi untuk mengatur bagaimana individu seharusnya berperilaku dan berinteraksi dalam konteks sosial. Jadi di dalam norma sosial ini contohnya adalah menjaga kerukunan. Di tempat kalian masih ada ronda? Masih? Ronda itu sukarela dibuat oleh siapa biasanya? RT ya? Ada seperti itu. Ada yang pernah ikut ronda? Siapa yang ikut? Coba angkat tangan. Siapa? Ada yang pernah ikut? Tidak ada. Tapi di kampungnya ada. Kalau orang ronda dapat bayaran enggak? Dapat makan. Betul ya Mas ya? Kopi ya, betul sekali. Dapat kopi, dapat snack biasanya, tapi ya kan? Tapi kalau bukan dalam bentuk rupiah kan? Artinya apa Cak? Jadi ini ada yang namanya menjaga kerukunan, membantu sesama tanpa pamrih. Jadi semuanya terlibat, tidak ada yang tidak, karena menjaga kerukunan di masyarakat itu adalah tanggung jawab bersama. Sama seperti dengan kerukunan kalian di kelas, benar? Di kelas ini pasti ada yang namanya mungkin sebagai seksi keamanan. Ada? Orangnya ada? Namanya ada? Saya cuma lihat. Mas Ega? Sendiri Mas? Sendiri? Oke, coba saya tes. Tugasnya yang menjaga seksi keamanan itu sebagai apa Mas? Gimana? Ngamanin kelas. Oke. Ngamanin kelas. Mas Ega sebagai seksi keamanan. Oke. Cak, kalau yang menjaga hanya Mas Ega, kira-kira 10 TO3 bisa aman nggak? Ya. Tapi bisa ambil, ya. Masuk Mas Ega ini, ya kan? Pasti harus ada warga-warga yang lain, artinya siswa yang lain yang membantu. Ya kan? Jadi walaupun ada Mas Ega, 10 TO3 sepakat keamanan kelas adalah tanggung jawab bersama. Seperti itu ya. Seperti yang masuk di, kalau nggak salah di namanya apa? Kesepakatan kelas. Betul? Di kesepakatan kelas ada? Di kesepakatan kelas pasti ada juga. Baik, saya lanjutkan. Nah, norma kesopanan aja berikutnya ya.
norma kesopanan bisa saya minta dibantu Mas Syafari untuk dibacakan Mas, norma kesopanan seperti apa Mas? Norma yang diadakan oleh masyarakat untuk mengatur pergaulan dengan dilandasi sikap saling menghormati. Baik, kata kuncinya ada di bagian saling Menghormati. Baik, anak-anakku, sikap saling menghormati kira-kira perlu diberikan kepada siapa saja? Semua orang. Kalau secara langsung mungkin kita bisa ya. Kalau misalnya sekarang kan komunikasi tidak hanya bisa langsung, tapi bisa juga by phone, lewat WA, lewat telepon, lewat DM, Instagram ya, lewat Messenger, nah, seperti itu. Nah, kalau komunikasi misalnya lewat seperti itu bagaimana caranya? Gimana? Misalnya ini Mas Andre ya mau menghubungi saya, ya menghubungi saya jam 12 malam karena ada tugas. Gimana? Salah. Gimana? Apakah dilanjutkan Mas misalnya jam 12 malam urgent mau telepon gimana caranya? Besoknya ditunda. Ditunda. Yang lain? Ditunda. Bagaimana kalau misalnya besok adalah hari Selasa, ya? Hari Selasa mau ganti seragam antara OSIS atau HD. Ini kan butuh jawaban cepat itu. Ya kan? Kalau besok ya Pak Tomat misalnya bangun. Kalau tidak seperti apa? Ya. Artinya kan harus dihubungi secara cepat. Caranya gimana Mas? Gimana? Mengabarkan lebih awal. Baik, saya buatkan satu buah video ya. Satu buah video di mana itu adalah mengatur ini ya, bukan mengatur ya, hanya tips bagi kalian untuk berkomunikasi baik dengan saya, dengan Bapak Ibu guru ya, dengan masyarakat. Nah, kurang lebih nanti ada unggah-ungguhnya atau tata kesopanannya seperti saya play dulu, nanti kalian perhatikan kurang lebih selama 5 menit ya, tidak banyak, tidak panjang ya, 5 menit saja. Kondisinya ini ya. Hal ini saya akan memberikan tips bagaimana cara berkomunikasi atau ketika berkomunikasi dengan Bapak Ibu yang jadi tips ya berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru ya. Kalian bisa nanti lihat poin-poin apa saja yang penting ketika berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru. Ini tak apa dari normal lagi ya. Sebelumnya silakan kalian saya simak dulu. Di sini saya mampu memberikan, di sini nanti tips pertama yang saya bagikan adalah ketika menghubungi Bapak Ibu guru. Kita yang pertama adalah ini. Ya, jangan lupa untuk memperhatikan waktu. Ketika menghubungi Bapak Ibu, baik itu di mau pesan
WA, melalui telepon, atau melalui chat atau mungkin menggunakan messenger, SMS dan sebagainya. Jangan lupa saat ini menghadirkan waktu. Misalnya di telepon, pilihlah waktu yang digunakan tidak digunakan untuk satu istirahat. Kemudian yang kedua adalah ketika beribadah. Kedua ini sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena ada kalanya ketika kita menghubungi bapak lebih dulu dalam keadaan istirahat atau beribadah, ini seringkali pasti tidak berjalan. Terus yang kedua, jangan lupa ketika menghubungi bapak ibu dulu awali dengan salam. Misalnya kalau yang muslim ya, assalamualaikum, selamat pagi, selamat petang, selamat malam, dan lain sebagainya. Atau yang muslim bisa menyesuaikan dengan yang ketiga adalah jangan lupa perkenalkan diri. Jangan lupa perkenalkan diri kalian. Siapa kalian? Jangan sampai ketika bapak ibu membaca pesan dari kalian, WA, ini bingung ini dari siapa. Dan inilah yang sering terjadi. Makanya pesan dari siswa itu tidak balas. Ya, perkenalkan diri ya. Namanya siapa? Dari kelas berapa? Itu penting. Ya, yang keempat, ya, jangan lupa ucapkan kata maaf. Sebelum ketik pesan itu, jangan lupa ucapkan kata maaf. Kali mungkin kita tidak kirim pesan di waktu atau di momen yang kurang pas. Yang kelima, gunakan bahasa yang baik. Yang baik dalam artian ini adalah bahasa yang sopan. Tidak ini katakan singkat. Misalnya selamat pagi, S, kemudian angka 3, L, kemudian angka 4, kemudian M yang besar, A dan Z. Itu kan tidak pas ya. Yang keenam, jangan lupa ketika kirim pesan ke bapak ibu dulu, tentu poin ada intinya, ya, ada intinya, maksud dan tujuannya kalian kirim pesan itu apa? Jangan sampai terlalu panjang dan artinya tidak jelas untuk mau sudah. Oke, dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Baik, sudah kita simak bersama ya. Ini adalah tips, salah satu tips kalau kita mau berkomunikasi dengan bapak ibu guru. Jadi poin-poinnya ada sekitar 6 tadi ya. Nah itu bisa kalian terapkan ketika berkomunikasi dengan bapak ibu guru adalah sesuai dengan norma ya, norma yang berlaku di masyarakat khususnya di sekitar kita ya, baik dimanapun mau di Indonesia bagian manapun, kalau kita berkomunikasi pasti kita akan menunjukkan satu salam, yang kedua mohon izin, identitas ya, maksud dan tujuannya secara singkat, padat dan jelas, kemudian di akhir kita ucapkan terima kasih. Jadi artinya apa yang di WA dan di komunikasi kita memiliki sebuah makna yang jelas ya. Baik, saya lanjut. Norma hukum ya, di dalam norma tadi ada 5 dan ini adalah norma yang terakhir ya, norma hukum atau yang dibuat oleh negara, jelas ya.
dan memiliki sanksi jika dilanggar. Norma hukum bersifat memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman ya. Mana ada yang dan harus seperti itu ya. Contoh norma hukum kalian sebagai pelajar pasti ada yang namanya berkendara, ya kan? Berkendara kalian pasti membutuhkan yang namanya SIM. Bagi yang sudah punya, aman kalau punya SIM ya. Tetapi kalau tidak punya SIM bagaimana Cak? Kalau ketemu Pak Polisi pasti hilang. Helm juga sangat penting ya. Kemudian kendaraan atributnya apa-apa, perlengkapannya juga harus lengkap, harus ada ya. Baik. Contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari tadi ya. Misalnya ada budaya malu ya. Misalnya kalian belajar ya pasti malu tidak datang terlambat ke sekolah. Kemudian tertib 10 dari 3 sudah menerapkan, sudah menaati tata tertib untuk ini ya, budaya tertib. Contohnya adalah mulai dari seragam, mulai dari atribut, mulai dari sepatu semuanya tertib ya. Terus lagi budaya bersih. Tadi sebelum kita mulai pembelajaran, kelas sudah bersih, sudah kita tata dengan rapi dengan baik. Terus budaya sopan. Sopan ini dengan siapapun ya. Ketemu dengan bapak ibu guru misalnya di sepanjang jalan ya, misalnya ketemu kalian kan jurusan TO, ketemu dengan guru-guru TE, sebaiknya kita tetap ya kan, disapa dengan baik, monggo Pak, mari Pak, misalnya seperti itu ya, monggo Pak, mari Pak, kemudian selamat siang, seperti itu ya. Oke, baik. Berikutnya budaya sopan sudah, budaya musyawarah. Nanti kelas sebentar lagi kelas kalian akan mengikuti namanya pemilihan ketua OSIS. Ya, pemilihan ketua OSIS nanti akan dilaksanakan dan itu bagian dari musyawarah. Dari semua yang saya sampaikan tadi, ya, kita tarik kesimpulan. Ya. Kesimpulannya apa? Mas Nudin, coba dibaca secara dengan lantang. Baik, jadi itu ya anak-anak ya. Jadi setelah kita belajar ini, kesimpulannya adalah ini ya. Norma merupakan elemen penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Ya. Kalau mau tertib, mau harmonis itu harus taat kepada aturan, kepada norma yang berlaku. Ya. Jadi norma tata tertib yang ada di kelas, kemudian kesepakatan kelas tadi, harapannya itu menjadi salah satu aturan. Ya, aturan. Sebenarnya banyak juga aturan yang tidak ditulis ya. Misalnya tadi ketemu dengan bapak ibu guru kita menyapa seperti itu ya. Cuman harapannya dari dua tadi bisa menjadi acuan untuk kalian menjadi pribadi yang tertib ya di SMK 2. Tidak hanya di sini, tetapi juga menjadi pribadi yang tertib nanti ketika lulus dari SMK ya. Berikutnya, nah di sini ada diskusi dan refleksi. Jadi di dalam diskusi atau refleksi ini nanti akan saya berikan link ya, link di grup kelas kalian. Silahkan kalian tanggapi. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam link itu nanti ditanggapi dengan baik, dengan sejujur mungkin. Jadi harapannya nanti bisa menjadi koreksi untuk kita bersama di pembelajaran berikutnya. Ya, begitu? Ya. Nah, dari materi perilaku sesuai dengan keragaman norma ini saya cukupkan. Artinya dari semua materi tadi, mulai dari norma, macam-macam norma, kemudian contoh berkomunikasi sesuai dengan norma, sampai dengan refleksi nanti, silakan kalian tanggapi di link ya. Di link ya, nanti akan saya bagikan di grup kelas kalian. Tampilannya kurang lebih seperti ini tadi ya. Nah,
Dan tanggapannya kurang lebih pertanyaannya seperti ini ya. Jadi nanti kalian tanggapi dengan baik. Baik anak-anakku, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan yang mau disampaikan mungkin? Semuanya cukup jelas? Baik, saya ucapkan terima kasih karena kalian hari ini sudah luar biasa, sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan semangat, dengan penuh sukacita ya, dengan penuh rasa gembira, senang ya Mas ya. Berikutnya akan saya sampaikan materi atau ibaratnya layanan yang akan diberikan di pertemuan berikutnya. Ya, jadi saya sudah punya mempersiapkan di dalam ini ya. Setelah kita mempelajari norma, tentu kita akan menghadapi sebuah mungkin problem-problem yang ada di masyarakat. Ya, saya yakin kalian pelajar pasti punya masalah-masalah yang bisa menjadi problem untuk kalian. Nah, salah satunya adalah mungkin masalah belajar, ya, masalah mungkin kaitannya dengan perjalanan dari rumah ke sekolah. Nanti akan saya berikan layanan, judulnya adalah problem solving. Problem solving. Bagaimana cara kita memecahkan masalah? Ya, begitu, anak-anakku. Terakhir, dari apa yang kita sudah pelajari hari ini, semoga nanti di pertemuan berikutnya, ya, kalian tetap semangat karena kelas 10 kalian masih awal ya. Tadi pagi waktu apa disampaikan bahwa kelas kalian kelas 10 ini adalah fase di mana bersedia. Kalau lari kan ada bersedia, siap, ya kan? Kalian kelas 10 ini fasenya adalah fase bersedia. Jadi sebelum siap dan sebelum tidak itu kalian harus semuanya bersedia dulu, menaati aturan, norma, tata tertib dan lain sebagainya. Ya, itu dulu. Saya tutup dulu ya. Jaju lagi berapa? Baik, seperti ini kita jadi dulu kayak tadi ya, semangat pagi ya. Biar apa? Biar nanti di pertemuan berikutnya, di jam-jam berikutnya kalian tetap semangat. Ya, semangat pagi. Luar biasa, semangat. Yes. Semangat pagi. Pagi, luar